yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu ridho Allah dimanapun Anda berada. Kita saat ini berada di majelis hadis. Kita akan belajar mengenal Nabi lebih dekat, mengenal hadis-hadis Nabi dengan di bawah bimbingan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan mukhtasar kitab Targhib at-Tarhib. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-49 atau bab baru, 46 atau bab baru, yaitu at-tarhib min at-takhalli fi turuqin nasi aw dhillihim wa ghairi dzalika min adabil salat. At-tarhib adalah peringatan min at-takhalli dari buang air fi turuqin nasi di jalannya orang. Di tempat persinggahan yang ada tempat perlindungan. Dari kadar yang lainnya. Beda bil khala'i dari tata krama waktu kita buang hajat. Kita masuk akhlak yang menjadikan kita semakin tinggi derajat kita. Mulia di hadapan Allah dengan akhlak. Dan kita sedang masuk hadis yang ke-46. Dan Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ittaqulla ainaini, takutlah kalian dengan dua tempat yang akan mengutukmu. Dua tempat yang mengutukmu, yang menjadikan engkau dikutuk. La'inani, apa dua pengutuk tersebut? Ittaqul la'inani, jadilah dua hal yang menjadikan, takutlah dengan dua pengutuk. Kalau bahasa terjemahan harfiahnya adalah takutlah kalian al-la'inaini, dua pengutuk. Lalu sahabat Nabi bertanya, wa mal la'inani, apa dua pengutuk tersebut? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau Nabi SAW menjawab, alladhi yatakhalla, yaitu orang yang buang air, buang hajat fi turuqin nasi, satu di jalannya orang-orang, atau fi dhillihim, atau di tempat perlindungan yang biasa mereka singgah dan istirahat. Wahai Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud dengan la'inan? Yang mengutuk. Ternyata di sini disebut oleh Nabi adalah turuqin nasi, jalannya orang, dan tempat berlindung, tempat singgah. Jadi kalau jalannya orang yang dilewati oleh manusia, tempat singgah itu adalah satu tempat yang biasanya orang singgah di situ, kalau hal itu tempat penampilan bis dan sebagainya, atau tempat singgah di saat panas, lalu singgah di tempat yang berlindung di tempat tersebut, atau gubuk-gubuk, atau apa saja yang biasanya digunakan orang oleh berkumpul di tempat tersebut. Tidak Nabi menyebut bahwasanya tempat tersebut adalah la'inani, dua mengutuk, dua hal yang mengutuknya. Kenapa demikian? Kalau kita buang air, kalau ada orang buang air tempat tersebut, menjadikan orang marah. Dan marahnya orang yang doain doa yang jelek, mengutuk orang yang buang air di tempat tersebut. Maka dengan itulah disebut tempat tersebut la'inani. Sebenarnya yang mengutuk adalah orangnya, orang yang datang tersebut lalu menemukan ada kotorannya, dia akan marah dan mengutuk orang yang buang air. Nah, di sini adalah sebetulnya pendidikan adab yang luar biasa tinggi, dimulai dari hati, yaitu agar kita jika melakukan sesuatu, jangan sampai itu menyakiti orang lain. Tentunya sifatnya lebih luas daripada, mohon maaf, buang air di tempat
berlindungnya orang atau buang air di jalan. Urusan kita dengan manusia lebih dari itu semuanya. Ini digambarkan oleh Nabi, memang betul ini dan benar. Yang dimaksud adalah buang air di jalan. Sehingga kalau kita buang air tempat biasanya orang berjalan, maka dia akan menginjaknya dan dia akan marah. Dan itu termasuk mengganggu kaum muslimin, dan itu dosa. Dan Nabi tidak senang. Bahkan sebaliknya dianggap sebagai cabang-cabang keimanan adalah imatatul adha antara fil muslimin, yaitu mengambil kotoran di jalannya orang beriman, orang muslim. Maka dari itu waspadalah kita semuanya. Jadi kalau dalam hadis disebutkan adalah buang air di tempat tersebut, tapi penjabarannya, makna yang bisa dihadirkan lebih banyak daripada sekedar buang air. Bisa saja kita buang sampah. Nah, kita kan punya tempat selokan buang. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita nyakiti tetangga kita, ganggu tetangga kita. Jangan begitu. Jadi permasalahannya lebih luas dari ini terjadi di masyarakat. Ini hadirkan sebuah contoh saja. Jangan sampai kita buat sesuatu yang menjadikan tetangga kita terganggu atau orang terganggu. Memang bukan buang air, tapi kita buat selokan diarahkan ke jalan. Jadi kalau orang kena beceknya kotoran, dosa kita. Dan tidak dibenarkan, tidak punya adab dan demikian. Nah ini, menjaga tetangga itu penting. Menjaga kaum muslimin itu penting, menjaga hati mereka, jangan sampai mereka marah dan sebagainya. Jadi itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Turukin nasi jalannya orang, tempat berlindung, kebayang ya. Nah, maka pastikan kita jangan membuat orang marah. Tapi laku kita di tempat mereka duduk, kita buang ingus seenaknya, buang apa saja, menjadikan sebuah tempat tersebut kotor, maka kita termasuk golongan orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan dan dianggap sebagai dosa karena ganggu jalannya orang. Baik, hadis berikutnya adalah Wa'an Hudzaifah ibn Usaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzal muslimina fi turuqihim wa jarata alaihi la'natuhum wa huwa bisnadin hasan. Berarti Hudzaifah ibn Usaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adal muslimina, barang siapa mengganggu orang-orang muslim dituruqihim, di jalan mereka. Ini banyak caranya mengganggu orang itu. Mengganggu, betul, dengan mengganggu tadi melempar kotoran, kulit, pisang, apa saja, itu mengganggu jalannya orang beriman, maka ini sebuah kesalahan dan kita harus sadari dan berubah dong, termasuk tetangga. Di sisi lain memang kita dengan tetangga ini harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai nyakitin tetangga. Ya, betul. Jangan ganggu tetangga. Jangan sampai kita itu punya satu, anggap saja, pabrik, ya, perusahaan atau apa saja, tapi ganggu tetangga. Ganggu tetangga adalah dosa. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak bisa menjaga tetangganya. Ini tetangga, belum lagi bukan urusan tetangga. Maksudnya ini, kalau kita cermati, intinya adalah bagaimana kita itu selalu punya kesadaran agar kita tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Ini kepekaan. Sehingga termasuk dalam urusan kebersihan dan sebagainya. Sampai dalam ada pendapat ulama mazhab Malik besar. Kalau orang punya aroma yang tidak baik, dilarang datang ke masjid karena ganggu terus sholat berjamaah sebagainya. Bau misalnya badannya. Bahkan sampai tidak wajib melakukan Jumat kalau maksudnya itu. Karena apa? Jangan ganggu orang yang berada di masjid. Nah, bagi orang yang mengganggu kaum muslimin, maka kaum muslimin akan marah kepada mereka dan mengutuk mereka. Marah, mengutuk. Mungkin kurang ajar, ini siapa ini terus. Itu bentuk doa dan itu tidak baik. Ya, man adal muslimin, pada siapa menyakiti kaum muslimin dengan bermacam-macam cara, termasuk dengan lesan, ya, semua muslim itu adalah harus mencintai, bukan saling caci,
dan saling olok, dan saling dengki, dan saling dendam, atau bukan saling prasangka, dan seterusnya. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yastaqbil al-qiblata wa lam yastadbirha bil ghaiti." Barang siapa yang tidak menghadap ke kiblat, wa lam yastadbirha, dan juga tidak membelakangnya, bil ghaiti, waktu buang air, kutibat lahu hasanatun, akan ditulis sebagai satu kebaikan, wa muhiyyan, dan akan dihapus anhu dari orang tersebut sayyi'atun, satu kejelekan. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini ada hubungannya dengan adab lagi. Urusan buang air, maka jangan sampai kita buang air menghadap ke kiblat. Di sini ada rincian dalam pembahasan fikih. Rincian fikih. Jadi hukum menghadap ke kiblat yang pertama adalah haram buang air menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat jika kita berada di padang, di tempat yang luas, kemudian kita tidak membuat satir atau penutup penghalang antara kita dengan Ka'bah. Jadi langsung menghadap ke kiblat, nah itu haram. Kalau membelakangi kiblat itu haram. Tapi kalau tertutup dengan sesuatu, ya termasuk kalau di kamar mandi sudah disiapkan, ya tentunya nggak ada kemakruhan di sana, nggak ada keharaman. Menghadap kemana pun karena sudah tertutup di hammam, di toilet. Nah, jadi ini yang pertama menghadap ke kiblat atau membelakangi, tapi ada satir, ada pemisahnya, maka ini tidak dosa. Atau tempat ini sudah disiapkan di toilet yang ada di kamar mandi kita, nggak ada masalah itu, tidak duduk tidur, tidak disebut sebagai dosa kalau menghadap kemana saja. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika haram, ya buang air di tempat terbuka. Kemudian jika kita berada di sebuah tempat asal, tempat yang sudah tertutup sekalipun, maka tetap dianjurkan kalau bisa jangan dihadapkan ke kiblat. Tapi tidak haram, ya. Karena dari sinilah, maka jangan sampai kita ini merepoti orang, misalnya gara-gara kita ke rumahnya seseorang, menemukan klosetnya itu menghadapkan kita ke kiblat saat buang air, lalu kita marah-marah. Nggak perlu dong. Bukan suatu keharaman dong. Memang himbauan, anjuran, kalau kita membuat toilet itu adalah, kalau di Indonesia itu, jangan sampai arahnya ke kiblat. Kalau arah ke kiblat itu mesti terjadi pembelakangan terhadap kiblat atau menghadap kiblat atau menghadap ke kiblat. Tapi hendaknya diarahkan. Kalau kiblat sana, kita ke arah lawannya, diiring ke arah. Kalau kiblat kan bisa ke arah barat. Jadi jangan sampai kita membuang air kiblat ke arah barat. Jadi jangan sampai kita itu, ya, kalau ingin buat kloset di rumah kita, ya sebisa mungkin jangan dihadapkan ke kiblat, ke barat. Jadi ke arah selatan atau ke arah utara, ke arah utara ke selatan. Nah, tapi ingat, jika menghadapkan bukan ke arah kiblat, ini adalah jika menghadapkan atau menghindari menghadap ke kiblat. Yang haram itu hanya di saat kita berada di padang atau tempat yang luas yang tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas, enggak lagi. Maka di sini ini adalah pendidikan dari akhlak mulia. Biarpun nanti kata para ulama, biarpun kita berada atau di tempat yang sudah tertutup, diupayakan juga kalau bisa jangan sampai menghadap ke kiblat. Nah, itu kalau memang kita bisa buat dari awal. Tapi kalau ternyata kita menemukan di rumah seseorang, nggak usah rame. Ada sebagian orang marah, nggak mau dong, nggak boleh, nggak haram, bukan haram, bukan dosa. Selagi ada batasnya, ada penutupnya, ada tidak dianggap sebagai dosa. Hanya memang masalah adab ya terus kurang. Jadi tetap saja, biarpun dalam keadaan kita sudah berada di rumah, di toilet yang ini, kalau bisa toilet kita jangan dihadapkan ke, jangan menjadikan kita menghadap ke kiblat atau belakang kita. Baik. Atau Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani.
Nah, ini adalah beberapa tata krama atau adab yang dihadirkan untuk ada diambil dari kitab At-Tarhib ya, Imam Ibn Hajar Asqalani. Kemudian ada satu hadis lagi kami tambahkan. Kalau ini sudah jelas ya masalah toilet. Yang haram itu adalah jika berada di hamparan luas. Maksud kami itu jangan repoti, ada satu ustadz merepoti jamaahnya. Gara-gara toiletnya marah-marah, kenapa toiletnya nggak ada berkiblat. Kalau di rumah nggak dosa, cuman memang kalau bisa kita buat jangan ada berkiblat. Ini At-Tarhib, peringatan minal bawli fil ma'i wal mukhtasali wal hujri. Peringatan agar kita tidak buang air kecil di air atau di mukhtasal, tempat mandi, wal hujri, di lubang-lubang kecil. An Abdullah bin Zaid bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid dari Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, la yumka'u baulun fi tastin fil baiti fa innal malaikata la tadkhul baitan fihi baulun muntaqa'un wa la tabulanna fi muqtasali. Pertama adalah dari Sayyidina Abdullah bin Yazid dari baginda Nabi SAW, la yumka'u baulun, tidak disimpan, menggenang tidak disimpan, maksudnya jangan sampai kita menggenangkan kencing di tostin, di sebuah wadah, di rumah. Maksudnya ini gambarannya begini ya. Gambarannya kita di sebuah rumah, lalu kita ingin buang air kecil. Barangkali tempat kita akan jauh. Tempat jauh ada toilet tapi jauh. Tapi buang air di tempat tersebut diwadahi, satu wadah. Dan ini bukan laki-laki saja, laki-laki perempuan juga sama, di tempat yang diwadah. Maka disebutkan kalau orang kencingnya seperti itu, maka malaikat tidak akan masuk. Karena di situ ada najis. Ada najis di kamarnya, najis yang menggenang. Akan tidak boleh kita kencing sekalipun diletakkan di wadah saat kita berada di rumah. Saat kita berada di rumah. Nah, ini adalah satu hadis. Kemudian di sana ada pertanyaan, kan ada hadis yang serupa ya, tentang kalau kita ingin buang air hendaknya diletakkan di wadah dulu, ada diletakkan di wadah dulu. Nah, ini seolah-olah hadis ini bertentangan. Nah, yang perlu difahami, maka para ulama menjelaskan di sini adalah tidak ada pertentangan antara dua hadis. Seolah-olah Nabi melarang, tiba-tiba di sana ada izin. Seolah di sini ada pertentangan. Oh tidak, tidak ada pertentangan di sini. Akan tapi perlu difahami adalah berkenaan tentang genangan air adalah, nah ini, kalau misalnya buang air di tempat, di kamar mandi, di rumah kita, lalu kita taruh di tempat itu, hendaknya segera dibuang. Itu himbauan yang ada. Supaya jangan menyisakan najis tempat tersebut. Nah, kalau kita buang air kecil di wadah, kemudian langsung dibuang, itu aman. Yang nggak boleh adalah membiarkan membiarkan air mengenang di sebuah wadah, dibiarkan begitu saja tanpa dibuang, sehingga di kamar kita akan menyisakan najis. Nah, dari hadis ini memang ada pertanyaan, ada panjang ya tentang bagaimana hukumnya kalau begitu. Membuat toilet di dalam kamar kita. Buat toilet di dalam kamar, bagaimana hukumnya? Maka perlu dijelaskan bahwasanya yang dilarang Nabi adalah membiarkan air kencing menggenang di tempat tersebut, tempat tidur kita. Maka itu menjadikan malaikat tidak masuk. Lalu bagaimana dengan membuat toilet yang ada di kamar kita? Ini beda. Membuat toilet di kamar kita buang air di tempat tersebut, langsung kita siram dan pergi. Maka kalau kita ingin membuat toilet di dekat kamar mandi kita atau di dekat kamar kita atau di dalam kamar kita, nggak ada masalah. Karena apa? Memang
Saat itu langsung disiram, bukan kita membiarkan. Ya nggak boleh kan kita membiarkan kotoran najis kamar kita, maka malaikat tidak masuk karena kamar itu najis. Malaikat rahmat nggak masuk. Baik, ini adalah adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Nabi Muhtasali dengan engkau kencing di tempat mandi. Nah, kalau kita kencing di tempat mandi itu otomatis nanti airnya kembali ke kita. Tentunya berbentuk air banyak menjijikkan, tidak enak. Sehingga himbauannya adalah jangan kita kencing di tempat yang kita akan mandi di situ. Tentunya dalam hal ini ada beberapa perinciannya. Jika airnya sedikit maka hukumnya haram karena kita telah menjadikan air tersebut najis. Maka biarpun airnya banyak tetap kita harus punya adab. Air banjir, tidak boleh kita seenaknya buang air karena di ujung sana ada orang yang mandi juga, mungkin ada orang manfaat untuk minum dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu adalah seenaknya. Ada orang membuang sampah, mengalir sampah yang ganggu tetangga dan seterusnya. Jadi ingat, baginda Nabi mengajarkan kita bagaimana berbuat baik pada tetangga, tidak nyakiti tetangga. Dan menjadikan tetangga terganggu oleh kita. Baik, di sini kami bilang, jadi tidak kita kencing di rumah, di kamar kita, kemudian kencing itu kita siap, kita biarkan begitu saja, itu nggak boleh. Maka hendaknya kita kalau buang air misalnya di kamar mandi karena satu keperluan, ya langsung dibuang segera mungkin. Dan hal ini kebayang ya, mungkin ada orang kenapa kok nggak kencing di kamar mandi, rumah, di kamar, bukan kamar mandi, di kamarnya sendiri. Ya mungkin pertama kamar toiletnya jauh, dan mungkin dia pengen tahajud, lalu dia ketakutan, dia buang air tempat tersebut, ya nggak ada masalah, ada keperluan. Baik, ada satu hadis sebelumnya tadi ketinggalan, yaitu tentang barang siapa yang menghindari dari menghadapkan dirinya ke kiblat saat buang air, baik atau membelakangi kiblat, maka dia akan dapatkan satu kebaikan dan menjadi sebab dihapus satu kejelekan. Artinya sebuah keutamaan. Allah beri segala kebaikan, ya. Allah beri kebaikan, kemudian Allah angkat derajat dan juga Allah ampuni. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Pada bulan Nabi Muhtasalik, jangan kau buang air di tempat mandi. Jadi kita kencing di situ, kita mandi di situ, ya. Tentunya biarpun air banyak merasa tidak nyaman. Nah, intinya apa? Intinya jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain juga jijik. Di Muhtasalik tempat mandi, orang main jijik, kita buang air di tempat tersebut. Dan jika airnya sedikit haram karena menjadikan air najis, air sedikit kurang dari 2 kolah. Jika ada air banyak maka hukum seperti itu. Hukumnya adalah airnya sedikit haram, kalau airnya banyak memang tidak dikatakan haram, maka tapi adabnya jangan kita kencing di tempat yang kita akan mandi di dalam. Nah ini, kemudian di sana ada pembahasan juga sebetulnya masalah dengan sampai kita ini kencing di tempat mandi kita. Itu bisa jadi tempat untuk tempat mandi, tempat wadah mandi. Itu tadi mungkin di sungai airnya membes banyak sekalipun, Anda tetap tidak enak, tidak ada. Kalau air sedikit menjadi sebab najis, jelas itu. Baik, ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai kita itu buang air pun kalau bisa mewakili Nabi SAW, maka semakin indah. Dan kalau kita cermati intinya adalah bagaimana kita tidak menyakiti hamba-hamba Allah, tidak ganggu orang lain. Baik, hadis Abi Hurairah bin Nahi anil bauli fil ma'i rakidi. Ini adalah juga hadis dari Abu Hurairah, larangan dari Nabi anil bauli fil ma'i rakidi, dengan kita buang air di tempat yang airnya itu tidak bergerak. Karena kalau air tidak bergerak ini khawatir di situ akan terjadi perubahan dan menjadi penyakit karena kita kencingi bakteri dan seterusnya dari air kencing tersebut. Baik, kalau air mengalir kan berganti, air mengalir. Ini bukan pembahasan kita buang air di toilet di kamar kita, enggak. Di toilet langsung disiram, selesai. Kemudian ada hadis Abu Akhraj Muslim min hadits Jabir, hadis Muslim daripada Jabir, Sayyidina Jabir, Mutarabur fil Awsat. Bilafdi al-ma'il jari, dengan al-ma'il jari, air yang mengalir. Dan air yang mengalir sendiri juga ada penjelasannya loh. Air mengalir itu adalah air yang sehat, artinya tidak
tidak menjadi sebab air itu berubah karena mengalir dan berganti-ganti. Nah, akan tapi pun demikian, kita tetap dihimbau biarpun air itu mengalir, ya kalau bisa waspada, karena biarpun air mengalir, tapi di ujungnya sana ada orang yang mohon maaf mencuci nasi, mencuci beras dan sebagainya, dan itu akan mengganggu mereka. Baik, ini harus kita perhatikan adab Nabi SAW. Yang terakhir ada Abdullah bin Surjas. Nah Rasulullah ayyubala fi hujri. Nabi melarang untuk kencing di hujri, di lubang. Para ulama mengatakan di lubang. Ada orang kencing di lubang. Jadi kalau kita kencing di lubang itu adalah kita nggak diperkenankan. Ya, hukumnya adalah makruh. Kalau ternyata menjadikan ada sesuatu makhluk yang tersisa haram, yang jelas adalah adabnya jangan kita buang air di sebuah lubang. Kenapa? Kalau di dalamnya ada sesuatu yang lebih kuat dari kita akan menyakiti kita. Kalau dia ada sesuatu yang lebih lemah dari kita akan tersakiti oleh air kencing kita. Baik, ini adalah hadis yang ke-50 ya. Hadis yang ke-50 ya, itu agar kita tidak biasa buang air sengaja kita kenakan ke lubang-lubang kecil. Karena takut ada binatang yang seterusnya yang akan mengganggu kita. Baik, ini adalah hadis yang bisa kita hadirkan pada kesempatan saat ini. Semua adalah berputar-putar tentang tata krama dan akhlak yang diajarkan baginda Nabi SAW. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami azas Nabi, memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, dan mudahkan kita untuk mengamalkannya sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan juga nanti selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.